Selamat sore teman-teman. Saya Aditya Wayudi dan di sini saya bersama Dede dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan di sini kami akan membawakan materi yaitu Acoustic Emission Testing. Acoustic emission adalah fenomena akustik yang sering terjadi sehari-hari. Acoustic emission didefinisikan sebagai keluarnya atau munculnya gelombang akustik dari suatu material ketika material tersebut mengalami pembebanan atau stimulasi dari gangguan luar. Nah, stimulasi dari gangguan luar ini berupa perubahan tekanan, suhu, atau beban. Acoustic emission digunakan untuk memonitoring kerusakan lokal pada material. Hal ini berguna untuk memperkirakan lifetime suatu material. Biasanya, acoustic emission dimanfaatkan di industri-industri seperti yang banyak menggunakan pressure vessel, pipa-pipa penyaluran, industri konstruksi bangunan dan jembatan, serta industri penerbangan dan antariksa. Acoustic emission dihasilkan dari deformasi lokal, misalnya retakan yang mengakibatkan stres lokal, dan mengemisikan energi yang akan merambat ke seluruh interior material. Nah, teknik acoustic emission ini umumnya berbeda dengan teknik-teknik lainnya, seperti teknik ultrasonik atau teknik radiografi, karena acoustic emission ini tidak membutuhkan energi dari luar. Beralih ke prinsip kerja. Acoustic emission dapat didefinisikan sebagai gelombang elastis transient yang dihasilkan oleh pelepasan energi yang cepat dalam suatu material. Ketika suatu struktur mengalami stimulus eksternal, maka sumber-sumber lokal memicu pelepasan energi dalam bentuk gelombang tegangan yang akan merambat ke permukaan dan direkam oleh sensor. Ya, teman-teman, bisa diperhatikan di sini dari gambar ini merupakan sumber, dan di sini ada gelombang acoustic emission. Nah, nantinya gelombang acoustic emission ini akan merambat ke permukaan. Di permukaan ini ada sensor. Nah, nantinya sensor ini akan menangkap energi yang dihasilkan dari deformasi lokal. Di sini ada sinyal. Sinyal emisi ini akan diamplifikasi kemudian difilter oleh sistem pengolah sinyal. Sinyal kemudian akan dimonitor secara real time dan lokasi kerusakan material dapat diketahui dengan melihat koordinat sumber acoustic emission. Beralih ke prosedur pelaksanaan. Untuk prosedur pelaksanaannya nanti akan dilanjutkan oleh Dede. Ya, selamat sore teman-teman. Saya akan melanjutkan materi. Di sini prosedur pelaksanaan kami buat dalam bentuk skema. Mohon maaf teman-teman kalau gambar yang kami tampilkan mungkin kurang jelas. Dan pada gambar pertama, mulanya kita mempunyai sebuah inklusi pada suatu sumber. Lalu terlihat gambar selanjutnya diterapkan pada sumber yang mengganggu. Pada tahap ini menghasilkan sebuah emisi akustik. Selanjutnya, emisi akustik ini akan direkam oleh sensor yang menyerap sinyal tersebut. Selanjutnya, ketika sensor tersebut mengirimkan ke sebuah sinyal penguat sebagai emisi akustik yang memiliki energi yang rendah. Dan selanjutnya, sekarang pada tahap ini dimasukkan ke dalam pendeteksi dan sistem pengukuran yang menganalisa lokasi dari emisi tersebut. Penting dari tes emisi akustik, kita bisa mengetahui adanya cacat atau kerusakan yang terjadi pada material atau benda. Dan kita beralih ke kelebihan dari metode ini. Yang pertama, posisi retakan dapat diketahui, sumber acoustic emission dapat ditentukan dari diferensial waktu sinyal acoustic emission pada sejumlah transducer. Dan yang kedua, klasifikasi dan arah retakan dapat diperhitungkan melalui analisis bentuk gelombang acoustic emission dengan menggunakan komponen sensor.
Dan yang ketiga, dinamika material dapat diamati dengan secara real time. Dan beralih ke kekurangan dari metode ini. Yang pertama, sulit untuk membedakan sinyal akustik emission dengan background noise selama pengukuran. Dan yang kedua, ada kemungkinan cacat tidak terdeteksi sama sekali jika pemuatan tidak cukup tinggi untuk menyebabkan acara akustik. Ya, sekian dari hasil presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Terima kasih dan selamat sore teman-teman.